Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda hadirin yang soleh-solehah, ketemu lagi sama Bunda di jam pembelajaran kedua pendidikan lingkungan hidup. Hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. Kita sudah masuk ke bab 4 ya. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk disiapkan dulu alat tulisnya, kemudian buku tulis PLH dan LKS PLH-nya ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, Bunda harapkan kalian dapat menunjukkan sikap mencintai lingkungan sekitar, menunjukkan sikap senang terhadap lingkungan sekolah yang sehat. Kemudian mampu menata keindahan kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian mengikuti lomba kebersihan antar ruang kelas, dan kalian juga mampu menjelaskan pengertian nilai-nilai keindahan di lingkungan sekolah. Nah, untuk materinya di sini Bunda punya 5 materi ya. Yang pertama, kebersihan lingkungan sekolah, memelihara keindahan sekolah, lomba kebersihan antar sekolah, kemudian nilai-nilai keindahan di lingkungan sekolah, dan manfaat menjaga kebersihan dan keindahan. Kebersihan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih tentu membuat kalian merasa senang dan nyaman serta betah belajar di sekolah. Semua warga sekolah berkewajiban memelihara sekolah agar tetap bersih dan sehat. Kebersihan pangkal kesehatan. Kebersihan dimulai dari diri sendiri. Semua orang akan senang melihat penampilan kalian bersih, mulai dari kebersihan badan hingga berpakaian. Kebersihan di lingkungan sekolah diantaranya kerja bakti membersihkan kelas dan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, menyiram jamban sampai bersih sesudah dipakai, meletakkan tempat sampah di setiap kelas, dan melaksanakan program UKS. Tentunya kalian tidak senang melihat lingkungan sekolah yang kotor dan tidak terawat. Sekolah yang kurang memelihara kebersihan akan menyebabkan yang pertama, suasana tidak nyaman. Kalian juga akan tidak betah belajar. Kemudian, kegiatan belajar juga akan terganggu. Terus, kalian juga tidak bisa bersemangat belajar dan juga timbul berbagai penyakit. Jika lingkungan sekolah kotor, kalian harus cepat tanggap. Ajak teman-teman untuk ikut bekerja bakti membersihkan sekolah yang kurang bersih. Nah, setiap kebersihan lingkungan, kebersihan diri juga harus diperhatikan. Menjaga kebersihan badan dan pakaian adalah salah satu cara untuk hidup sehat. Untuk menjaga badan tetap bersih, kita harus mandi minimal 2 kali sehari. Kemudian menggosok gigi setiap hari minimal 3 kali sehari, yaitu setiap bangun tidur dan akan tidur serta setelah makan. Kemudian memotong kuku dan membersihkan telinga minimal dilakukannya 3 hari 1 kali ya. Biasanya setiap hari Senin dan Kamis Bapak Ibu guru memeriksa kebersihan gigi dan kuku. Mereka juga memeriksa kebersihan seragam sekolah beserta kelengkapannya. Semua itu dilakukan demi kebaikan kita semua. Oleh karena itu, kita harus mematuhi mereka. Kita harus membiasakan diri untuk selalu berpenampilan bersih dan rapih, karena itu semua merupakan cerminan dari kesehatan jiwa dan raga. Memelihara keindahan sekolah. Sekolah kalian akan lebih indah jika halamannya dibuatkan taman. Taman tersebut ditanami pohon pelindung seperti flamboyan dan bougainville. Tanaman tersebut berguna untuk menghalangi debu atau kotoran yang akan masuk. Keindahan sekolah akan lebih lengkap jika ada kolam ikan dan air mancur. Adapun cara membuat taman di halaman depan sekolah adalah sebagai berikut. Tanah dicangkul sampai gembur, kemudian dibuat sengkedan melingkar di pojok. Tanami rumput Jepang di bagian tengah, tanaman agar terlihat hijau. Tanami bunga-bunga yang dikelompokkan sesuai dengan warna bunga. Beri pupuk kandang atau NPK tiap seminggu sekali.
Setelah itu, siramilah tanaman setiap hari agar tumbuh subur. Tanami flamboyan atau bougainville di pojok halaman sekolah sebagai pohon pelindung. Nah, di sini Bunda punya beberapa foto bunga flamboyan seperti yang di atas ya. Nah, kemudian untuk bougainville seperti bunga yang warna ungu ini. Nah, untuk contoh dari bunga ketapang, pohon tanaman ketapang bisa kalian lihat ya. Nah, ini adalah tanaman-tanaman yang bisa kalian tanami di taman sekolah. Halaman sekolah ditata dengan aneka bunga warna-warni atau bunga hias seperti mawar dan melati. Tempat yang masih kosong ditaruh pot yang ditanami tomat dan cabai, rumput yang menghijau, dan pohon peneduh yang rindang. Tanaman sayur-sayuran seperti tomat dan cabai bisa disebut juga dengan tanaman warung hidup. Tanaman obat-obatan sederhana juga seperti kencur, jahe, dan kunyit disebut dengan tanaman apotek hidup. Lomba kebersihan antar sekolah. Perlombaan antar sekolah biasanya dilaksanakan untuk memperingati Hari Lingkungan Sedunia, yaitu tanggal 5 Juni. Perlombaannya meliputi perlombaan sekolah bersih dan sehat serta gerakan menanam 1.000.000 pohon. Nah, kalian tahu nggak syarat-syarat lomba kebersihan sekolah? Berikut ini adalah syarat dan ketentuan lomba kebersihan. Yang pertama, letak sekolah yang strategis, terhindar dari bahaya kendaraan, mobil, kabel listrik tegangan tinggi, pabrik, atau pinggir sungai. Yang kedua, lingkungan sekolah aman dan nyaman. Kemudian adanya taman, penghijauan, dan apotek hidup. Yang kemudian pohon produktif di jalur hijau terdapat di depan dan belakang sekolah. Kemudian persediaan air bersih, listrik, pembuangan sampah, dan sistem sanitasi yang lancar. Kemudian perlindungan dari penyakit menular, keamanan lingkungan sekitar yang terjamin, dan jauh dari bahaya pencemaran, baik dari pencemaran air, tanah, dan udara. Nah, bagaimana dengan gerakan 1.000.000 pohon? Gerakan 1.000.000 pohon adalah gerakan penanaman pohon yang diwajibkan oleh pemerintah. Dengan menanam pohon berarti kita sudah melaksanakan pelestarian lingkungan. Nah, selain itu, pohon juga bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Bumi kita akan hijau, asri, indah, dan pengaruh pemanasan global akan berkurang. Nah, kemudian apa ya manfaat dari lomba kebersihan? Manfaatnya adalah agar seluruh siswa sebagai generasi penerus bangsa terbiasa hidup bersih, sehat, dan indah dimanapun berada. Nilai-nilai keindahan di lingkungan sekolah. Tujuan pendidikan lingkungan hidup adalah untuk menjadikan masyarakat sadar dan peka terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kalian harus mengetahui nilai-nilai keindahan yang meliputi: yang pertama, memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup di sekolah, rumah, dan sekitarnya. Yang kedua, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pencegahan masalah lingkungan hidup. Yang ketiga, mengembangkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan bagi diri sendiri, keluarga, serta lingkungan sekitarnya. Yang keempat, mengembangkan kesadaran perilaku tertib, bersih, dan indah dimanapun kita berada. Yang kelima, mengembangkan sikap bertanggung jawab, keselarasan, dan keserasian antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Nah, jadi keindahan, kebersihan, dan ketertiban yang kita sebut dengan K3 sangatlah penting diterapkan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Tujuannya agar kalian dapat hidup berdaya guna dan bermanfaat bagi diri sendiri, orang tua, dan masyarakat. Nah, K3 juga perlu dikembangkan agar hidup manusia akan lebih tertib dan berdisiplin. Kalian juga akan merasa senang jika lingkungan di sekitar kalian tertib, bersih, dan indah.
Menata keindahan di luar rumah diantaranya bunga dan tanaman harus diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Penanaman pohon pelindung, pagar hijau, dan apotek hidup. Keserasian bunga dan pot. Pentung, letak tempat sampah jauh dari rumah dan pintu pagar yang serasi dengan tinggi rumah. Manfaat menjaga kebersihan dan keindahan. Agama mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan dan keindahan. Dengan menjaga kebersihan berarti kita sudah mengamalkan perintah agama, yaitu an-nadhofatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Menjaga kebersihan juga baik untuk kesehatan jiwa dan raga kita. Selain itu, lingkungan yang bersih terlihat nyaman dan asri serta indah dipandang mata. Maka tidak salah jika ada ungkapan yang menyatakan bahwa bersih itu indah. Ini Bunda punya cara menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan badan setelah berolahraga atau berpergian. Kemudian menyiram kloset hingga bersih setelah buang air besar atau kecil. Yang ketiga, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Yang keempat, membersihkan dan merapikan ranjang setiap bangun tidur. Kemudian mandi setiap pagi dan sore hari. Menggosok gigi minimal 2 kali sehari setiap bangun dan akan tidur. Mencuci tangan hingga bersih. Kemudian menjaga kebersihan dan keindahan rumah serta pekarangan. Kemudian menjaga kebersihan sarana umum seperti taman kota, tempat ibadah, dan yang terakhir menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan di lingkungan sekolah. Nah, untuk tugasnya kalian mengerjakan LKS halaman 47 dan 48 bagian satunya saja ya. Jika yang sudah punya LKS dikerjakan di LKS-nya masing-masing. Jika ada yang belum punya LKS dikerjakan di buku tulis, tapi ditulis dengan soalnya, kemudian jawaban kalian ya. Nah, demikian penjelasan untuk pembelajaran PLH kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, Ananda dan Adinda bisa tanyakan ke Bunda atau ke wali kelasnya masing-masing ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap selalu di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.